Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membawakan drama sekolahan yang berjudul 5 Waktu 1000 Makna. Kisah dimulai dengan suasana istirahat sekolah saat azan zuhur sudah berkumandang. Adit, salah satu murid cerdas namun masih malas untuk sholat, sedang membaca buku di lorong sekolah. Arka dan Dika yang merupakan sahabat karibnya menghampirinya untuk mengajak sholat berjamaah. Yuk ajak dia sholat yuk. Dit, sholat yuk Dit. Yuk Dit, sholat Dit. Sholat lagi. 5 waktu sehari itu berlebihan loh. Pagi subuh, siang zuhur, sore asar, maghrib, terus malamnya isya lagi. Capek lah pokoknya. Pasti Loh Dit, justru itu Dit kemudahannya. Mudah dari mana? Capek begitu. Ayo sholat Ayo sholat yuk Dit, nanti waktunya habis. Ya Mereka udah. pergi ke musola dengan semangat, walaupun Adit merasa sedikit terpaksa. Setelah mereka selesai sholat, Pak Guru yang hendak mengambil wudhu melihat Adit memasang wajah yang lelah. Aja sholat. Adit, Pak Guru. Adit, kamu kenapa murung? Gak apa-apa sih, Sir. Hanya saja saya merasa sholat 5 waktu sehari itu berlebihan. Adit, kamu tahu nggak Isra Miraj itu apa? Pak, Dit. Jadi Dit, Isra Mi'raj itu yang pertama itu Isra, yaitu mengajarkan kita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua yaitu Mi'raj, yaitu mengajarkan kita tentang perjalanan Nabi Muhammad dari langit ke Sidratul Muntaha, Dit. Ya betul Dit. Dan di mana diturunkannya sholat 50 waktu menjadi 5 waktu saja Dit. hah? 50? Iya Ya, Dit. Iya, Adit, itu benar. Maka sepatutnya kita itu harus bersyukur karenanya 5 waktu. Namun pahalanya seperti mengerjakan 50 waktu. Baiklah Pak Guru. Bel berbunyi pertanda istirahat selesai. Mereka bertiga bersalaman dengan Pak Guru sebelum kembali ke kelas. Saat menuju ke kelas, mereka berlarian berhamburan menuju ke kelas tepat sebelum Bu Guru masuk. Assalamualaikum students. Waalaikumsalam, Miss. Miss. How are you guys doing today? I'm fine, thank you. Thank you Miss. Oke, nah Miss mau tanya nih, di antara kalian ada nggak yang tahu Isra Miraj itu apa? Saya Miss, saat diturunkannya perintah sholat. Nah benar sekali Adit. Tapi Miss, bukannya Isra Mi'raj itu datang di saat Rasulullah sedang bersedia Miss? Nah itu juga benar. Mari kita simak kisahnya. Tahun kesedihan. Itulah latar belakang Isra Mi'raj. Khadijah, sang pelindung hati, telah tiada. Abu Thalib, paman sang pelindung nyawa, pun wafat. Lalu datanglah penolakan keji di Taif. Diusir, dilempari batu hingga berdarah. Di puncak kepahitan itulah, saat semua manusia menolak, Allah mengangkat. Bukan dengan menyembuhkan luka, tetapi dengan menunjukkan makna di baliknya. Jika bumi menyakitimu, seakan Allah berfirman, mari, akan kutunjukkan langitku. Isra Mi'raj adalah undangan istimewa. Dari Masjidil Haram, melintasi langit, menuju Sidratul Muntaha. Sebuah perjalanan dari kepedihan duniawi, menuju kedekatan ilahi yang tak terkira. Dan hadiah yang menanti di sana bukanlah tahta, permata, ataupun harta lainnya, melainkan sholat. Awalnya 50 waktu, tetapi karena Nabi Muhammad SAW
dengan kasihnya kepada umatnya. Memohon berkali-kali kepada Allah. Allah menjadikannya 5 waktu sahaja. Tetapi pahala seperti mengerjakan 50 waktu. Sungguh kompromi penuh rahmat. Inilah pelukan Allah. Di saat kita gundah, sholat adalah tiket pulang kita. Ketika tak ada manusia yang mendengar, disitulah kita berbicara langsung kepada yang maha mendengar. Setiap rokaat adalah pengulangan dari malam yang agung itu. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. Yang artinya, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa dalam duka terdalam sekalipun, Allah memiliki cara yang terindah dalam menghibur. Salat adalah cara itu. Pelukan yang diulang dalam 5 waktu menanti kita terima. Pertanyaannya, akankah kita menerima undangannya? Nah, students, setelah kita mendengar penjelasan spiritual yang indah tadi, dapat kita simpulkan bahwa Isra Miraj merupakan mukjizat. Namun, dari perspektif ilmiah, Isra Miraj menunjukkan bahwa hukum Allah telah melampaui hukum fisika kita. Teori relativitas Einstein mengatakan bahwa waktu itu bersifat relatif, yang dimana jika bergerak mendekati cahaya, maka waktu akan melambat. Miss, jadi Miss, meski tidak sepenuhnya dijelaskan oleh sains, hal ini tidak bertentangan dengan akal. Nah, benar sekali Adit. Sains menunjukkan keterbatasan manusia, sementara Isra Miraj menunjukkan kebesaran Allah. Isra Miraj bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk memberikan harapan dan menguatkan iman. Bel berbunyi pertanda jam pelajaran telah usai. Anak-anak sangat semangat menyambut jam itu. Pulang. Nah baik, karena bel sudah berbunyi, pelajaran kita hentikan sampai sini saja. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Yuk pulang yuk. Di sore hari, di perjalanan pulang, Adit melihat para perempuan berjalan menuju ke arah masjid. Saat sedang berjalan, tiba-tiba 2 orang preman menghadang mereka. Wah, ada rombongan cantik-cantik ini. Pada mau ke masjid ya. Tolong bantuin kakak dong, kali ini aja. Iya, dikit aja. Untuk makan siang kami lapar. Maaf, kami tidak bawa uang banyak. Alah, bohong. Anak buah? Siap, Bos. Ada apa ini? Ngapain kalian berdua, ha? Lalu siapa yang bro? Ini urusan kami-kami. Astagfirullahaladzim, ini urusan semua muslim. Kalian sedang menghalangi saudari kalian yang ingin ke masjid. Itu termasuk dosa. Kami cuma butuh uang, Pak, untuk makan siang kami lapar. Ya Allah, lapar bukan alasan untuk menindas yang lemah. Lapar bukan alasan untuk menghalangi orang yang ingin beribadah. Kalian tahu kan, Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Mana tahu-tahu kami lah kayak gitu. Tahu kami. Kalian lapar, datanglah ke masjid sholat. Ada makanan ringan untuk jamaah. Kalian butuh uang, kerjalah yang halal. Tapi jangan pernah menghalangi orang untuk menghadapi Tuhannya. Oh gitu ya Pak Ustadz. Ya udah deh, kalau gitu kami minta maaf ya. Yaudah kalau gitu kami boleh ikut sholat, Pak. Kebetulan kami ingin baca sholat yang benar. Wih, alhamdulillah, itu jalan yang tepat. Ayo semuanya ke masjid, ayo. Terima kasih Pak Ustadz. Ujian dalam beribadah datang dalam berbagai bentuk. Kadang berupa rasa malas, kadang berupa halangan fisik. Tetapi pertolongan Allah selalu datang melalui hamba-hambanya yang tabah. Dan masjid terbukti bukan hanya tempat untuk sholat, tetapi
tempat perlindungan, dan perubahan hati. Sesampainya di rumah, Adit melihat ayahnya sedang membaca Al-Quran. Assalamualaikum ya, Adit pulang. Waalaikumsalam. Udah pulang, Dit? Iya ya sudah. Kayak mana belajar hari ini? Biasa saja sih ya. Oh iya ya, tadi kan ya, di saat Adit pulang sekolah, Adit melihat suatu kejadian. Ada orang-orang dipalakin preman-preman buat ke masjid. Astagfirullah. Terus kamu ngapain? Ngeliatin aja? Oh, pas kami mau cegah, ternyata sudah datang Pak Ustadz. Ya sudah, kami serahkan aja kepada Pak Ustadz. Oh iya ya, tadi kan di sekolah, Pak Guru bilang, awalnya sholat itu 50 waktu. Terus diubah menjadi 5 waktu. Apa itu betul ya? Ya, dan kita cuma ada 5 waktu wajib. Tapi tahu nggak, walaupun kita cuma ada 5 waktu wajib, kita baru sholat sunnah, kita bisa mencapai 50 waktu ibadah loh. Kok bisa ya? Ya kita hitung. Penonton nih kehitung juga ya. Subuh ada 2 rakaat wajib, ditambah 2 rakaat sunnah qobliyah. Berapa, Dit? 4 ya. Duha minimal 2 rakaat dan bisa sampai 12 rakaat. Zuhur ada 4 rakaat wajib, ditambah 4 rakaat sunnah qobliyah dan ditambah 2 rakaat sunnah ba'diyah. 10 ya. Asyar ada 4 rakaat wajib, ditambah 2 rakaat sunnah qobliyah. 4. Maghrib ada 3 rakaat wajib, ditambah 2 rakaat sunnah ba'diyah. 5 ya. Isya ada 4 rakaat wajib, ditambah 2 rakaat sunnah ba'diyah dan 3 rakaat witir. Oh jadi 9. Dan tahajud minimal 2 rakaat. Oh, wah bisa mencapai 40 sampai 50 waktu sehari ya. Tepat, tapi yang wajib cuma 17 rakaat. Itulah kemurahan Allah. Dia memberi kita pilihan mendapat pahala dengan sholat sunnah dan kewajiban yang sangat ringan. Sudah sana ganti baju terus sholat. Baiklah ayah. Keesokan harinya di sekolah, azan zuhur sudah berkumandang. Adit tiba-tiba menghampiri teman-temannya yang sedang berbincang di lorong sekolah. Adit males banget sholat ya kemarin. Iya kan, diajak sholat nggak pernah mau. Iya, Adit tuh nggak jelas Adit. Mana ya dia ngajak dia sholat? Udah mau zuhur nih. Iya, dia kemana ya Adit? Bingung juga Adit kemana? Teman-teman. Adit. Ayo. Sudah Ngomongin. azan, ayo kita sholat zuhur yuk. Berjamaah. Dan tinggalkan undangan dari Allah. Apa yang buat kau berubah, Dit? Tumben berubah Dit. Iya, aku baru sadar. Rupanya sholat itu bukanlah beban. Itu hadiah. Itu bukan Allah buat kita yang sedang lelah. Dan lebih hebat lagi, dengan sholat sunnah, kita bisa mencapai 50 waktu rakaat dalam sehari. Siapa yang ngajarin gitu Dit? Ayah semalam pas pulang sekolah. Oh, udah Adit sholat Udah, Adit. yuk, sholat. Nanti baru habis lagi waktunya Dit. Oke. Mereka bertiga pergi ke musola dengan semangat. Setelah mereka selesai sholat, semuanya pun berkumpul. Isra mengajarkan bahwa sholat adalah mirasnya orang beriman. Sains dan iman sama-sama membimbing kita kepada kebenaran. 5 waktu itu hadiah, 50 pahala untuk 5 waktu. Tambahlah dengan sunnah maka kita bisa mencapai 50 waktu ibadah sehari. Mari jagalah sholat 5 waktu. Jadikan tempat pulang setiap kali hati gundah. Salat pelukan yang tidak pernah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangan untuk drama siswa SMP SMA